Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dakiki dari Sekolah SMA S Plus Miftahul Ulum. Dengan guru pembimbing Ibu Tuti Herawati SSI. Pada kesempatan ini, saya akan mendongeng dengan judul Joko Tole yang disadur oleh Lontang Madura. Dahulu kala, pintu gerbang Keraton Majapahit rusak karena usianya yang sudah tua dan terkena gempa bumi. Dan raja bermaksud ingin membangun kembali pintu gerbang tersebut seperti sedia kala, megah seperti saat dibangun pertama kali oleh Raden Wijaya, sang pendiri kerajaan Majapahit. Lalu para tukang dan empu dikumpulkan untuk membangun pintu gerbang tersebut. Mereka bekerja siang malam secara bergiliran, sehingga boleh dikatakan pekerjaan membangun pintu gerbang itu tanpa henti dan berjalan terus-menerus. Namun sungguh aneh, setiap kali bagian atas pintu gerbang itu selesai dikerjakan dengan sempurna, tiba-tiba pintu gerbang yang sudah kelihatan indah dan megah itu roboh berantakan. Kejadian ini berulang-ulang hingga 3 kali. Lalu salah seorang empu dari tim pembuat gapura itu bersemedi. Ia adalah seorang empu sakti dari Madura. Setelah beberapa hari bersemedi, ia mendapat bisikan gaib bahwa yang dapat menegakkan pintu gerbang Keraton Majapahit hanyalah cucunya sendiri yang berada di Madura, yaitu Joko Tole. Atas persetujuan raja, Joko Tole pun dipanggil ke ibu kota Majapahit. Pemuda sederhana namun bertubuh tegap dan tampan ini langsung menyembah hormat saat tiba di hadapan Raja Majapahit. "Benarkah kau sanggup menegakkan pintu gerbang yang sedang kami bangun?" "Hamba akan berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada." "Hei Joko Tole, hamba Gusti Prabu," sahut Joko Tole penuh ta'zim. "Ketahuilah, para empu sudah mengerahkan segenap kemampuan untuk membangun kembali pintu gerbang itu. Jika kau tak sanggup membantu mereka dalam menegakkan pintu gerbang malam, maka engkau, kakekmu, dan semua orang yang bergabung dalam pembangunan ini akan mendapatkan hukuman yang berat. Dan jika seandainya kau berhasil membantu para empu dan orang-orang yang terlibat dalam pembangunan itu, maka kamu akan mendapatkan hadiah dariku." "Hamba Gusti Prabu," sahut dia sambil mengangguk-angguk. Sehingga di dalam legenda disebutkan bahwa Joko Tole dibakar di atas belang raksasa dan sesuatu dari pusarnya mengeluarkan cairan perekat semacam semen. Kemudian tetes keringat di sekujur tubuhnya menjadi bahan perekat yang ampuh untuk menegakkan pintu gerbang Keraton Majapahit. Akhirnya dengan bantuan Joko Tole, para empu dapat membangun dan berhasil menegakkan kembali pintu gerbang Keraton Majapahit. Tentu saja Raja sangat gembira melihat kenyataan ini. Sejak saat itu, Joko Tole diangkat menjadi salah seorang perwira utama di Istana Majapahit. Sebab selain ahli bangunan, ternyata Joko Tole juga mempunyai keterampilan olah keprajuritan. Bahkan dia mempunyai siasat perang yang tangguh. Oleh karena itu, jika ada hal-hal yang sulit diatasi oleh para senopati dan panglima perang Majapahit, Joko Tole disuruh mengatasinya. Jika ada pemberontakan yang bertujuan merongrong wilayah kekuasaan Majapahit, Joko Tole diperintahkan raja bertugas memimpin pasukan untuk memadamkan pemberontakan itu. Joko Tole ternyata seorang prajurit yang tangkas dan cekatan dalam memimpin pasukan. Setiap pemberontakan terhadap Majapahit selalu berhasil ia padamkan
dengan tidak terlalu banyak memakan korban. Tidak aneh kalau raja sangat sayang kepadanya. Ia sering mendapat banyak hadiah dari sang raja. Karena raja sangat sayang kepada Joko Tole, ada beberapa orang yang merasa iri hati kepadanya. Mereka yang tidak senang itu menyebarkan isu, bahkan fitnah, bahwa kesetiaan Joko Tole kepada raja itu hanya setengah-setengah. Joko Tole berjuang bukan untuk kejayaan Majapahit, tetapi sekedar mendapatkan hadiah dari sang raja. Fitnah dan desas-desus itu akhirnya terhembus sampai ke telinga raja. Raja sebenarnya ragu akan kebenaran berita itu. Raja pun memutuskan ingin menguji kesetiaan Joko Tole. Raja pun memanggil Joko Tole. Setelah Joko Tole menghadap, raja mulai berbicara. Joko Tole, aku mempunyai seorang putri bernama Dewi Ratnadi. Maukah engkau seandainya ia kujodohkan denganmu? Hamba siap untuk dijodohkan dengan putri Paduka. Tetapi, apakah engkau tidak akan menyesal di kemudian hari? Mengapa hamba harus menyesal? Ketahuilah Joko Tole, putriku ini buta. Apakah engkau tetap mau mengawininya? Hamba tetap bersedia. Jawab Joko Tole dengan suara mantap. Raja tersenyum gembira mendengar jawaban Joko Tole yang meyakinkan itu. Hati raja semakin mantap. Karena Joko Tole memang seorang kesatria yang sangat setia kepadanya. Isu dan fitnah itu hanyalah bohong belaka. Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan Joko Tole dengan Dewi Ratnadi dirayakan di pusat kerajaan Majapahit. Ada bermacam-macam komentar atas pernikahan itu. Mereka yang tidak senang kepada Joko Tole menganggap pengantin yang sedang bersanding merupakan lelucon yang tidak lucu. Karena mempelai pria gagah seperti Arjuna, sedangkan mempelai wanita itu kedua matanya buta. Pihak yang senang dan berpihak kepada Joko Tole merasa tidak puas menerima keputusan itu. Karena Joko Tole yang besar jasanya kepada negara Majapahit malah dinikahkan dengan putri raja yang buta. Menurut mereka, Joko Tole sepantasnya dinikahkan dengan putri raja yang paling cantik. Setelah upacara dan pesta pernikahan itu selesai, Joko Tole dan istrinya minta izin kepada raja untuk pulang ke Sumeneb, Pulau Madura. Raja pun mengizinkan mereka untuk pergi ke kampung halamannya dengan diiringi beberapa prajurit dan para pembantu wanita dari Dewi Ratnadi. Joko Tole berangkat ke arah timur, meninggalkan pusat pemerintahan Majapahit yang indah permai itu. Meskipun Dewi Ratnadi buta, Joko Tole tetap menunjukkan rasa sayang kepada istrinya itu. Dalam perjalanan, ia selalu mencarikan buah-buahan yang disukai Dewi Ratnadi. Putri tidak menyangka Joko Tole akan mencintainya sedemikian rupa. Setelah sampai di pelabuhan Gresik, Joko Tole dan istrinya beristirahat beberapa hari di bandar pelabuhan yang ramai disinggahi perahu-perahu dari berbagai negeri. Kemudian mereka menyeberang laut menuju kapal ujung barat Pulau Madura. Setelah naik ke darat, Dewi Ratnadi ingin mandi. Joko Tole pun bingung karena di sekitar tempat itu tidak ada sumur ataupun sungai. Lalu ia mengambil tongkat Dewi Ratnadi dan menancapkannya ke tanah. Setelah tongkat itu dicabut, keluarlah air yang memancar dari dalam tanah yang langsung menyemprot wajah Dewi Ratnadi. "Kanda Joko Tole, Kanda!" teriak Dewi Ratnadi dengan gembira. "Sungguh ajaib, saya sekarang bisa melihat, Kanda." "Benarkah Dewi?" tanya Joko Tole hampir tidak percaya.
Untuk apa saya berdusta? Lihatlah kedua mata saya. Saya sekarang sudah bisa memandang wajah Kanda. Joko Tole pun memperhatikan mata istrinya. Nampak mata Dewi Ratnadi sudah terbuka dengan biji mata seindah bintang kejora. Hati Joko Tole sangat gembira. Mereka bersyukur atas karunia Tuhan yang datang tidak disangka-sangka. Setelah puas mandi, Dewi Ratnadi pun berganti pakaian. Kini ia bisa memilih sendiri pakaiannya itu, karena kedua belah matanya sudah bisa melihat dengan sempurna. Air yang keluar dari dalam tanah itu pun menjadi sumber air yang sangat jernih. Tempat itu sampai sekarang disebut Soca, artinya mata. Hal ini untuk mengingat kejadian ajaib, di mana sepasang mata Dewi Ratnadi yang tadinya buta, kini bisa melihat karena air yang memancar. Dalam perjalanan selanjutnya, Dewi Ratnadi tidak perlu ditandu. Selain sudah bisa melihat, badannya terasa sehat bugar sekali. Mereka terus berjalan ke arah timur. Berhari-hari lamanya, mereka berjalan melewati dataran rendah yang luas dan naik turunnya perbukitan. Ketika tiba di suatu tempat, Dewi Ratnadi ingin mandi. Joko Tole pun menancapkan tongkatnya ke dalam tanah dan keluarlah air yang sangat deras. Setelah selesai mandi, Dewi Ratnadi terkejut karena pakaian dalamnya dihanyutkan oleh air yang sangat deras alirannya. Ia segera memberitahu suaminya. Tanpa pikir panjang, Joko Tole memanggil air yang menghanyutkan pakaian dalam istrinya itu. Air yang jauh menghilir itu pun membelok dan mendekat ke arah Joko Tole. Setelah pakaian itu tiba di dekatnya, Joko Tole cepat memungut dan mengembalikannya kepada Dewi Ratnadi. Sumber air besar yang terletak di sebelah timur laut kota Sampang itu pun sampai sekarang disebut Ompen. Ompen berasal dari bahasa Madura yaitu ampen, yang artinya pakaian dalam wanita. Perjalanan Joko Tole dan Dewi Ratnadi diteruskan menuju ke arah timur. Setelah sampai di Sumenep, Joko Tole disambut gembira oleh ayah bundanya serta masyarakat Sumenep. Apalagi Joko Tole membawa pulang seorang istri yang cantik jelita dari keluarga kerajaan. Kakak Joko Tole dari pihak ibu bernama Pangeran Satcadiningrat adalah seorang adipati atau raja muda yang memerintah Kadipaten Sumenep. Pemerintahannya di bawah kekuasaan Majapahit. Setelah Pangeran Satcadiningrat memasuki usia tua, ada sekawanan bajak laut dari negeri Cina yang mengganggu wilayah perairan Kakak Joko Tole dari pihak ibu bernama Pangeran Satcadiningrat adalah seorang adipati atau raja muda yang memimpin Kadipaten Sumenep. Pemerintahannya di bawah kekuasaan Majapahit. Setelah Pangeran Satcadiningrat memasuki usia tua, ada sekawanan bajak laut dari negeri Cina yang mengganggu wilayah perairan Selat Madura. Lagi-lagi, Joko Tole mendapat tugas mengamankan wilayah tersebut. Dalam pertempuran yang sengit dan bekal kuda serta cambuk api dari kakeknya, akhirnya Joko Tole dapat mengusir kawanan bajak laut tersebut. Raja Majapahit ikut gembira mendengar keberhasilannya ini. Atas jasanya ini, Joko Tole dinobatkan sebagai adipati yang memerintah wilayah Sumenep untuk menggantikan kakaknya yang sudah berusia lanjut. Di bawah kepemimpinan Joko Tole, masyarakat Sumenep benar-benar mengalami zaman kemakmuran dan keadilan karena pemimpinnya memang seseorang yang jujur dan adil. Demikian dongeng tentang Joko Tole. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur. Mohon dukungannya untuk like,
subscribe, komen, dan share video ini kepada seluruh keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.